Masih ngobrol-ngobrol barengan sama Bina Bumi di Startup Clinic barengan sama Rafa dan Raffi. Bukan kembar, namanya aja mirip ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang startup nih, kalau Bina Bumi kan dari awal memang concern di lingkungan gitu ya. Nah, tapi ini ada nggak sih saran gitu untuk teman-teman yang mungkin kebetulan sekarang baru mulai kepikiran mau bikin startup, mendingan dari awal ditambahkan aspek keberlanjutan di situ atau yang penting jalan dulu aja, nanti bisa add on gitu kalau ngomongin tentang keberlanjutan. Kalau menurut kalian gimana? Oke. Kalau menurut saya sendiri pasti tujuan orang kan beda-beda nih. Ada yang memang langsung ke lingkungan atau langsung ke teknologi atau bahkan lain-lain. Jadi perlu mungkin nggak melulu langsung dimasukin tentang isu lingkungan atau ada tentang lingkungan ini. Jadi nggak harus langsung ya teman-teman. Jadi menurut saya sendiri balik lagi kan tujuan orang beda-beda. Jadi mungkin ditentuin dulu sesuai tujuan dan kayak kalau yang udah mulai mungkin tetap dipikirin akhirnya tuh kayak ada unsurnya nih ke lingkungan juga, berdampak baik untuk lingkungan. Jadi nggak harus mulai dulu sesuai tujuan masing-masing. Oke, Rafa? Ada mau sama. Oke. Iya. Nah, kemudian kalau menambahkan nih untuk kalau yang dari awal sudah ada aspek keberlanjutan situ pasti udah jelas ya untuk hitung-hitungannya segala macam gitu ya. Kalau yang add-on yang sambil jalan kemudian masukin nih aspek keberlanjutan. Itu dari segi nanti finansialnya terus profitnya itu akan seberapa berpengaruh sih ke bisnis itu sendiri? Iya. Atau sebenarnya ya nggak akan banyak berpengaruh, bisa jalan aja gitu nanti? Oh, kalau menurut saya itu harus dimulai dari hal yang kecil dulu dan doable sih. Misalnya kayak mengganti packaging dulu, nanti baru next step ke operasional dan produksinya, biar lebih circular gitu ya bahasanya kalau zaman sekarang gitu. Jadi menurut saya nggak usah yang terlalu ribet dulu ya. Jadi dimulai dari hal yang paling kecil, yang paling bisa dilakukan gitu. Jadi nggak perlu yang langsung besar ya? Iya, karena ini kan kayak maraton gitu loh, bukan yang hari ini ciptain sistemnya besok jadi, tapi kayak lebih ke pelan-pelan dibangun gitu sustainability-nya. Oke. Iya. Ngomongin soal sustainability dan isu tentang lingkungan gitu ya, sekarang banyak juga yang konsumen akhirnya lebih hati-hati kan, karena ada beberapa mungkin perusahaan yang melakukan greenwashing yang seolah-olah concern sama lingkungan, tapi ternyata sebenarnya cuman tanda kutip basa-basi gitu ya, membungkus itu seolah-olah menjadi sesuatu yang positif padahal tidak memberikan dampak yang cukup bagus untuk lingkungan. Nah, kalau kalian sendiri dari Bina Bumi gimana memastikan bahwa memang komitmennya tuh real gitu, bukan sekedar greenwashing aja. Oke, jadi kalau kita tuh dimulai dari pelaporan data sendiri ya, dimana kita tuh report jumlah botol yang terkumpul ya per satuan waktu ya, per hari, per bulan, per minggu itu ke dashboard penyewa kita. Misalnya kayak institusinya atau perusahaannya. Jadi mereka punya akun khusus gitu ya yang bisa melihat data-data tentang itu gitu. Nah, untuk masalah akan disebarin ke publik atau enggak itu terserah perusahaannya. Tapi paling enggak dari kita udah nge-provide untuk mereka yang nyewa mesin kita untuk sajiin datanya ke publik gitu. Kurang lebih karena kan transparansi penting banget ya. Jadi kalau misalnya nggak pernah ditunjukin yang kumpul berapa, kan orang bakal skeptis gitu. Kurang lebih gitu. Oke, Raffi mau menambahkan mungkin? Iya betul. Jadi kayak betul banget yang ngomongin Mas Rafa. Jadi memang kita tuh menyajikan hal yang beneran jumlah botol itu ke penyewa. Jadi kalau memang tergantung penyewanya juga mau di publik atau enggak, itu data-datanya. Oke, jadi datanya ada kembali ke si penyewa ya, mau merilis atau enggak gitu ke depannya gitu. Nah, kalau menurut kalian juga transparansi seperti ini akan sejauh mana sih memberikan dampak positif? Apa ya istilahnya, transparansi datanya, memberikan kepercayaan gitu dari konsumen. Pasti banget itu untuk transparansi pasti berdampak baik dan memang harus ya, karena penyewa juga pengen tahu nih jumlah botol, terus kayak data-data kita analisa tentang pasar gitu-gitu ya. Jadi menurut transparansi kita perlu dan itu harus banget menurut saya, wajib, karena memang itu hak penyewa juga kan untuk
mendapatkan hak dari data dan analisa kita tentang pasar di soal lingkungan ini. Oke. Gitu. Kedepannya untuk sistem penyewaan ini sendiri nanti teknisnya gimana? Misalnya satu perusahaan hanya boleh satu mungkin, atau misalnya bisa beberapa, kemudian mengkoleknya jangka waktunya berapa lama, kemudian kalau misalnya ada kerusakan gitu, apakah ada misalnya kayak garansi bisa di servis segala macam gitu. Gimana? Jadi kalau di kita ini tidak ada minimal untuk berapa nyewa mesinnya, berapa biji gitu ya, atau berapa banyak gitu. Satu bisa, dan ada jangka waktu minimalnya sih, minimal tuh 6 bulan gitu. Habis itu untuk maintenance ya, itu ada setiap 3 bulan sekali yang sudah termasuk biaya sewa. Jadi sekali nyewa 6 bulan itu nggak usah pusing, kita udah bakal maintain mesinnya gitu. Dan sedangkan mungkin Afi mau nambahin dari segi ininya, kolek sampahnya. Jadi untuk kolek sampahnya itu jadi di mesin sendiri itu ada penimbang beratnya sama ada jumlahnya. Sekitar 350 itu semesinnya ya, Pak. Jadi untuk setelah penuh itu ada notifikasi di akun-akun kita. Di rencana kita begitu, dan pasti setelah itu kita langsung kumpulin, karena memang itu kalau memang udah penuh dan kalau nggak segera dikumpulin pasti terganggu dong dari segi penyewanya. Jadi kayak udah masuk tapi nggak kehitung gitu, jadi harus segera diambil untuk pengambilan botol itu. Oke. Dari segi sistem berarti sudah cukup jelas begitu ya. Dari penyewa juga pasti akan merasa nyaman juga gitu, nggak perlu ribet mikir segala macam. Nah, selanjutnya pertanyaan tentang kolaborasi yang mungkin bisa terbentuk nih kalau dari Bina Bumi dengan perusahaan-perusahaan, jelas ada mutual mungkin ya. Kalau menurut kalian ke depannya ada kolaborasi apa sih yang bisa muncul, entah dengan komunitas atau mungkin pihak dari pemerintah mungkin sempat ada diskusi nggak, ini kita bisa nih kayaknya di-collab sama pihak-pihak lain gitu. Oh iya, jadi untuk komunitas sih kita belum ada yang misalnya di sosial media belum ada. Cuma kita ini sempat nih kemarin tuh bikin booth penukaran botol plastik jadi uang. Tapi sifatnya masih human to human, jadi belum ada mesinnya ya. Jadi kita kemarin buka di 2 lokasi, yaitu di Stadion Maguwo Harjo sama di Universitas Amikom juga. Jadi berdasarkan itu kita juga ya ada build database beberapa lah tentang orang-orang yang kira-kira tuh antusias tentang lingkungan gitu. Jadi setiap kali kita buka booth, mereka bakal kita notify, jadi mereka bisa datang untuk nukerin botol plastiknya gitu. Kurang lebih gitu. Oke. Raffi mau menambahkan? Untuk kolaborasi pasti untuk dari menurut saya lebih ke perusahaan ya, karena pasti ada beberapa perusahaan yang belum terlalu membuat dampak positif ke lingkungan. Jadi kayak untuk kolaborasi di kita kayak mungkin kayak budget untuk berdampak positifnya gitu. Jadi bisa aja untuk perusahaan yang kurang berdampak positif bisa aja kolaborasi ke kita. Oke. Untuk perusahaan-perusahaan selain mungkin pasti akan ada edukasi tentang bahwa branding tentang lingkungan atau eco branding ini penting buat mereka, pendekatan apalagi yang kira-kira nanti akan dilakukan untuk perusahaan. Mungkin ada perusahaan yang pada akhirnya memang sudah cukup punya pondasi yang kuat gitu. Sebenarnya misalnya ada atau tidak ada branding si eco friendly ini, mereka tetap akan jalan gitu. Nah, pendekatan apa lagi nih yang kalian mungkin merencanakan untuk biar perusahaannya juga harus punya nih, karena mungkin akan bisa membuat sesuatu yang bagus gitu. Sebenarnya ya masalah pengelolaan sampah itu tidak harus berarti perusahaannya waktu harus brandingnya ramah lingkungan sih. Karena kan setiap perusahaan, terutama yang besar ya skalanya, itu memiliki kewajiban untuk mengatur limbahnya atau daur hidup dari kemasan-kemasan mereka sendiri. Karena kalau misalnya mereka nggak atur, ya dari segi regulasi mereka juga bakal ngelanggar gitu dan lain-lain. Jadi saya rasa sih sebetulnya tanpa branding ramah lingkungan pun memang perusahaan-perusahaan besar, khususnya FMCG ya, di yang sektor-sektor yang memang kayak misalnya yang menggunakan banyak botol plastik gitu, pasti mereka juga akan membutuhkan hal-hal seperti ini sih, misalnya untuk program CSR dan lain-lain gitu. Oke. Kalau kedepannya kalian juga akan merencanakan ada edukasi nggak sih, bikin mungkin pendekatan ke komunitas atau mungkin bikin misalnya kayak webinar gitu ya yang ada hubungan dengan lingkungan, atau mungkin sudah sempat berjalan juga? Jadi untuk rencana itu dari beberapa bulan lalu, tapi memang kita baru riset nih seberapa berdampak ke yang kita lakukan. Jadi rencana tuh kita ke sekolah-sekolah dasar atau TK gitu untuk memberikan edukasi sejak kecil, bahkan untuk daur ulang
dan peduli sama lingkungan juga. Jadi kita perlu riset lebih dalam apakah seberapa berdampaknya kalau dilakukan kegiatan tersebut. Oke, kalau menurut kalian tantangan terbesar dalam menggarap atau mengerjakan Bina Bumi ini apa nih? Dengan sebagai startup tentu aja ya pasti tantangannya besar banget. Tapi selain itu ada nggak sih tantangan terbesarnya? Ada. Jadi itu ada 2 tantangan sebenarnya. Yang pertama tuh edukasi, karena khususnya di Jogja ya, berdasarkan yang udah kita lakuin itu memang kesadaran masyarakat akan botol plastik atau sampah ini ya tergolong bisa ditingkatkan lah gitu. Tapi untuk mengatasi hal ini kita juga tadi udah saya bilang tadi kan yang membuka booth penukaran botol plastik itu juga salah satu usaha kita untuk mengedukasi masyarakat lah, kurang lebih seperti itu. Dan hasilnya pun lumayan positif karena banyak dari mereka tuh mengharapkan kalau program ini berlanjut gitu kurang lebih. Yang kedua itu dari aspek pembiayaan, karena memang cukup mahal ya, kayak untuk membuat prototipe mesin, aplikasi gitu, kurang lebih seperti itu tantangannya. Pak Vi? Sama, betul. Kalau dari internal tim kalian sendiri gitu ya, berapa sih kalau boleh tahu tim di Bina Bumi? Ada di 10 orang. 10 orang? Betul, jadi itu terdiri dari tim IT, tim finance juga, sama marketing. Iya. Ada tantangan nggak sih untuk bisa menyatukan 10 kepala ini jadi satu gitu? Susah, soalnya memang tahu sendiri Genji kan pasti egois lebih, ya maksudnya pasti lebih berat di masing-masing, jadi kayak teguh pendirian satu-satu gitu, pasti kita harus banyak diskusi gitu. Apa yang membuat kalian akhirnya bisa punya satu apa ya, kebersamaan gitu? Oke, jadi pertama mungkin dari tujuan ya. Jadi beberapa dari tim kita nih ada yang memang suka tentang lingkungan, ada yang memang di IT, jadi sama-sama tujuan untuk membawa lingkungan jadi lebih baik gitu. Dari Rafa mau menambahkan? Iya, dan juga kita tuh nuansanya sangat-sangat kayak kolaboratif. Jadi meskipun misalnya saya tim bisnis, Raffi tim keuangan, kita masih bisa memberikan tukar pendapat dan lain-lain. Karena dengan begitu kan ya kita lebih merasa diikut sertakan dalam diskusi lah, dan ya jadi lebih bagus juga outputnya buat kedepannya kan gitu, karena terbiasa diskusi gitu kurang lebih. Oke. Kalau kalian sebagai Gen Z, optimis nggak sih bahwa generasi kalian nih yang sekarang akan bisa kedepannya membawa dampak yang positif terhadap lingkungan, ketika melihat mungkin sekarang istilahnya banyak tantangan juga gitu ya, dan mungkin bisa dibilang Gen Z sudah lebih sangat dekat dengan teknologi dan mungkin nggak terlalu ngelirik tentang lingkungan nih gitu. Kedepannya gimana kalian sebagai generasi yang paling aktif sekarang nih? Optimis nggak? Oke, tentunya optimis ya. Tapi tentunya ini juga datang dengan tantangan, karena menurut pengamatan saya sendiri, Gen Z itu kesadarannya sudah lumayan tinggi. Cuma begitu tingkat konversinya gitu ya. Kalau untuk mempraktekkan praktik ramah lingkungan itu masih harus ditingkatkan sih. Gitu. Tapi kalau awareness-nya sudah lumayan terbentuk. Awareness-nya udah oke ya, cuma tinggal untuk tidak magernya itu mungkin ya. Mau menambahkan? Betul, jadi memang betul, jadi kayak Gen Z itu sebenarnya udah tahu pasti ya, soalnya memang dari media sosial kan pasti tahu banget, dari berita-berita, dan pasti update banget karena ya hampir setiap hari pegang HP gitu. Cuman memang kesadaran dalam bertindaknya sih, jadi memang perlu di edukasi lagi. Oke. Mengejar-ngejarnya ya, ayo bangun, bikin sesuatu, lakukan sesuatu gitu ya, yang masih harus jadi PR. Baik, kita jeda lagi dan kami akan kembali di segmen terakhir setelah yang satu ini.